Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farel Tarik dengan NIM 191132992. Saya akan presentasi tugas akhir ujian semester eh, pendidikan kewarganegaraan. Saya akan berpresentasi dengan judul geostrategi. Pengertian geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana untuk mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional. Latar belakang geografi sendiri terdapat dua latar belakang. Yang pertama dengan posisi geografi, potensi sumber kekayaan alam, serta besarnya jumlah dan kemampuan penduduk yang dimiliki Indonesia menjadi ajang perebutan pengaruh negara-negara besar. Yang kedua, kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan nasional, yaitu kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah NKRI. Tujuan dan fungsi geografi. Yang pertama, geostrategi diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah. Yang kedua, geostrategi mempunyai fungsi sebagai daya tangkal dan ketahanan pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sifat geostrategi sendiri, yang pertama manunggal, yang kedua wawas ke dalam, yang ketiga kewibawaan, yang keempat berubah menurut waktu, yang kelima tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan, yang keenam percaya pada diri sendiri, dan yang terakhir tidak tergantung pada pihak lain. Konsep dasar geostrategi sendiri ada dua. Yang pertama, konsepsi adalah teori atau model yang merupakan pedoman dalam menciptakan ketahanan nasional melalui pembangunan seluruh aspek ketahanan nasional. Yang kedua, aspek tersebut meliputi aspek Trigatra dan Pancagatra, yang keduanya dikenal dengan Astragatra. Model Astragatra adalah model yang berbasis delapan gatra yang terdiri atas Trigatra dan Pancagatra. Trigatra sendiri ada tiga aspek: geografi, sumber daya alam, dan keadaan dan kemampuan pendidikan penduduk, demografi. Pancagatra yang pertama ketahanan di bidang ideologi, yang kedua ketahanan nasional di bidang politik, dan yang ketiga ketahanan nasional di bidang ekonomi, keempat ketahanan nasional di bidang sosial dan budaya, dan yang terakhir ketahanan nasional di bidang hankam. Hubungan komponen strategi antar gatra, yang pertama gatra geografi, SDA, selanjutnya gatra geografi penduduk, lalu gatra SDA penduduk, lanjut gatra ideologi Ipolet Sos Budankam, gatra politik Ipoleska Sos Budankam, gatra ekonomi Ipolas Sos Budankam, gatra sosial budaya Ipoles Sos Budankam, dan yang terakhir gatra hankam Ipoleskom Budankam. Implementasi ketahanan nasional. Politik menghadapi globalisasi perlu meningkatkan kompetensi diploma menjadi perundingan internasional. Selain itu, banyak kasus diintegrasi disebabkan ketidakadilan politik, hukum, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya ekonomi, hal-hal yang harus dibenahi yaitu menata kebijakan fiskal, industri dalam negeri, dan swasembada pangan. Lalu Sosbud dibuat standarisasi pendidikan, kerukunan umat beragama, dan sistem jaminan sosial.
Terakhir, hukum, profesionalitas aparat hukum, pemberantasan korupsi, dan HAM. Lalu kasus geografi yang ada di Indonesia sendiri, tempo dulu batas yang dipermasalahkan batas daratan di negara Indonesia dengan Singapura. Ini merupakan sebuah sengketa yang melibatkan negara Indonesia dengan Singapura yang adanya penambangan di pasir laut di dekat Kepri yang dilakukan pemerintah Singapura yang harusnya mendapatkan persetujuan Indonesia terlebih dahulu. Karena adanya aktivitas penambangan tersebut menyebabkan kerusakan parah pada ekosistem di bagian pesisir pantai hingga banyak para nelayan di Indonesia kehilangan pekerjaan mereka. Bahkan keberadaan beberapa pulau kecil di Indonesia kian terancam akibat dari penambangan pasir laut yang paling sering serius karena telah ada kasus seperti Pulau Nipah yang akhirnya tenggelam. Karena hal ini nantinya akan menyebabkan adanya pergeseran dan perubahan antara batas laut Indonesia dengan wilayah Singapura. Karena itu, bentuk geografi Indonesia menjadi berubah, maka Kementerian Pertahanan Indonesia melakukan upaya untuk mereklamasi Pulau Nipah di tahun 2004 hingga tahun 2008 untuk menjual pasir pantai yang berada di pulau tersebut ke pemerintah Singapura. Dalam kasus yang baru-baru ini, yang pertama dalam perspektif geografi atau ketahanan nasional, daya tahan kita sebagai bangsa tengah diuji dimulai dari ketangguhan masyarakat dalam menyikapi kondisi kesehatan yang prima untuk bertahan melawan virus corona tersebut, hingga kepada aspek sosial dan ekonomi yang sangat mempengaruhi kehidupan mereka ke depannya. Yang kedua, perpaduan elemen kekuatan nasional, baik militer maupun non-militer, memang sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Kepatuhan masyarakat atas himbauan pemerintah menyikapi penyebaran virus corona, serta solidaritas sesama warga negara untuk saling tolong-menolong dan tergantung ter dan bergotong royong sangat dibutuhkan dalam menghadapi bencana nasional ini. Sekian dan terima kasih. Apabila banyak salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.